Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua orang-orang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat segala anugerah-Mu, kasih setiamu, penyertaan-Mu Bapa. Di mana kami ada itu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Sebelum kami melangkah, kami butuh firman-Mu, dan kiranya firman-Mu yang menyertai kami. Dan juga Bapa, urapi hamba-Mu, bahkan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini di Mazmur 143 ayat yang ke-10. Mazmur 143 ayat yang ke-10 dikatakan di situ, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ini adalah ungkapan bagaimana doa Daud, dan mengingatkan kita bagaimana pentingnya untuk kita bisa hidup dalam kehendak Tuhan, dan khususnya bagaimana kalau kita melihat dia minta pertolongan. Daud minta tolong kepada Tuhan untuk dia bisa dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Dia mengatakan bahwa apapun yang dia lakukan, biarlah itu semua kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupannya. Dan kita juga diajar bagaimana untuk bisa hidup seperti Daud, minta ajar untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Dan untuk melakukan kehendak Tuhan ini tidak gampang, tetapi Daud meminta. Dia adalah seorang raja, dia adalah seorang pemimpin yang kalau dikatakan dirinya sendiri saja dia bisa atur karena dia seorang pemimpin. Tetapi dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Daud tetap minta tuntunan Tuhan agar ia dapat melakukan kehendak Tuhan. Sebab dikatakan, Allah, Engkaulah Allahku, dan dikatakan di situ, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Di sini kita bisa melihat dua hal. Pertama, Daud meminta bagaimana ajar Tuhan untuk dia dapat mengikuti kehendak Tuhan. Dan yang kedua, agar dapat bisa tetap mengikuti kehendak Tuhan, supaya agar bisa hidup di jalan yang rata, jalan yang benar, harus ada dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus. Ini jelas sekali di sini katakan, sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku. Pertama, dia meminta untuk dapat belajar melakukan kehendak Tuhan. Dan kedua, dia meminta tuntunan Roh Kudus untuk dia bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang dikatakan menjadi di tanah yang rata. Di sini dikatakan, supaya kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Meminta tuntunan Roh Kudus. Dan ini mengingatkan kita untuk kita selalu hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, belajar untuk melakukan kehendak Tuhan, harus dalam tuntunan pimpinan kuasa Roh Kudus. Di tahun yang baru ini, baiklah kita belajar dari Daud. Dia meminta pertolongan Tuhan, dan meminta bagaimana untuk dia bisa berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, agar dia tetap bisa berjalan. Dia selalu minta roh Tuhan menuntun dia. Baiklah kita juga di hari ini, tahun yang baru ini, agar kita bisa belajar bersama-sama dari Daud, bagaimana untuk kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Kita harus dipimpin oleh rohnya Tuhan, Roh Kudus yang memimpin, menuntun kita. Bukan kita lagi, tetapi biarlah Roh Kudus yang memimpin, menuntun langkah-langkah hidup kita, agar kita hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami ucap syukur, berterima kasih Bapa. Biarlah Bapa firman yang menguatkan kami, agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih lagi Bapa, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Karena tanpa Roh-Mu kami tidak dapat berjalan. Tanpa Roh-Mu kami tidak dapat bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Daud katakan, dia meminta pertolongan daripada-Mu. Begitu juga kami,
ajar kami, dan biarlah roh-Mu yang selalu menuntun kami, yang menaungi kami, yang memimpin hidup kami, agar kami tidak berjalan dengan kekuatan kami sendiri, bukan dengan pengertian kami sendiri, tetapi biarlah kami berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.